Komentar dan opini tentang topik pagi ini. Anda dapat hubungi kami melalui telepon di 021583022 atau SMS di 0811 140 772. Dan telah hadir untuk membedah topik pagi ini anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Selain itu Anda juga dapat mengunjungi alamat Facebook Bedah Editorial di web Harian Umum Media Indonesia dan Twitter di mi.com. Sebelumnya mari kita saksikan terlebih dahulu tayangan editorial yang hari ini mengambil topik warning bagi koruptor. Selamat menyaksikan. Warning bagi koruptor. Kemarahan dan kebencian rakyat terhadap korupsi dan pelakunya sepertinya sudah memuncak tak tertahankan. Terlebih bila sang koruptor adalah seorang penegak hukum. Itulah yang terjadi ketika aktivis LSM Deddy Sugarda menyerang Jaksa Sistoyo dengan senjata tajam. Akibat penyerangan yang terjadi seusai sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jawa Barat kemarin, Sistoyo menderita luka di dahinya. Sistoyo adalah jaksa yang tertangkap tangan oleh KPK menerima suap 99,9 juta rupiah dari seorang terdakwa kasus pemalsuan surat terkait pembangunan pasar festival di Cisarua, Bogor beberapa waktu silam. Deddy mengaku menyerang Jaksa Sistoyo dengan sakit hati kepada aparat penegak hukum yang melakukan korupsi dan menerima suap. Menurut Deddy, mereka tidak ubahnya pengkhianat rakyat dan negara. Deddy mengaku sebelumnya pernah merencanakan hal yang sama kepada Sirus Sinadi, jaksa yang didakwa dalam kasus pemalsuan surat rencana tuntutan terhadap Gayus Tambunan. Penyerangan terhadap Jaksa Sistoyo itu merupakan gejala yang mengejutkan sekaligus mengkhawatirkan. Mengejutkan karena insiden penyerangan fisik dengan senjata tajam terhadap jaksa yang diduga korup itu baru pertama kali terjadi. Mengkhawatirkan karena bila itu dibiarkan akan semakin banyak aparat penegak hukum berada dalam bahaya. Kita berpendapat bagaimanapun perbuatan Deddy merupakan tindakan kriminal yang harus diproses secara hukum. Akan tetapi, kita juga harus memandang perbuatan Deddy sebagai ekspresi kekecewaan rakyat terhadap penegak hukum yang korup. Bahkan, kita harus melihat kekecewaan Deddy sebagai ungkapan kekecewaan terhadap kegagalan institusi peradilan menangani perkara korupsi. Rakyat menyaksikan betapa tidak seriusnya pengadilan menegakkan hukum dan memberantas korupsi. Pengadilan seringkali menjatuhkan hukuman ringan terhadap terdakwa korupsi. Contoh paling mutakhir terjadi ketika hakim menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada Hakim Syarifuddin, meski jaksa menuntutnya 20 tahun penjara. Pengadilan bahkan tak jarang memvonis bebas terdakwa korupsi. Penyerangan terhadap Jaksa Sistoyo sesungguhnya merupakan warning bagi siapapun, terlebih penegak hukum, agar jangan coba-coba melakukan korupsi. Peristiwa itu juga merupakan warning bagi penegak hukum untuk serius memberantas korupsi dan menegakkan hukum. Jika peringatan itu diabaikan, rakyat sendiri yang akan mengadili para koruptor itu. Ya, kami akan membahas topik bedah editorial pagi ini, namun kami harus jeda sesaat lagi. Bedah editorial akan kembali.